Kami sudah kirimkan surat ke Thailand, akan tetapi belum mendapat jawaban. Terkait waktu uji coba belum diketahui, namun kemungkinan ini merupakan upaya persiapan tergantung hasil Indonesia lolos ke round 3 atau tidak. Ucap manajer timnas tersebut dilansir dari Bola Sport. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, hari ini guys saya ingin mereaksi satu video ya. Dan sebelum itu saya mendoakan kalian semoga senantiasa dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik. Walau di mana kalian berada, semoga semua sukses ya dalam apa jua bidang yang kalian usahakan. Oke, baru-baru ini Timnas Indonesia ada mengantar surat ke Federasi Thailand untuk uji coba ya, tetapi belum ada balasan daripada Thailand. Mungkin mereka juga sedar sekarang ini Indonesia sudah capai ke satu tahap ke level yang lebih tinggi, jadi mungkin mereka juga ingin berpikir sejenak adakah menerima pelawaan daripada Indonesia ini atau tidak. Dan sebelum itu Indonesia akan ketemu dengan Tanzania pada 2 Juni ini sebelum melawan Irak dan juga Filipina di kualifikasi 2026. Jadi apa respon sebenarnya netizen semua fans kita lah sebagai penggemar sepak bola ini melihat suasana keadaan sepak bola terkini di Asia Tenggara ini? Perlukah tim-tim di Asia Tenggara ini berlawan sesama sendiri untuk uji coba ini, ataupun mencari tim-tim yang luar daripada Asia Tenggara ini? Itu yang saya ingin kalian komentar di ruang kolom di bawah ini. Dan kalau diberitakan ada agenda ingin membawa Malaysia juga pada bulan September bermain bersama dengan Indonesia, bermain bersama dengan Fiji dalam satu turnamen, mungkin turnamen yang dianggap persahabatan secara simpelnya, tetapi belum lagi ada kabar yang resmi ya. Itu cuma agenda yang dikabarkan dalam media-media sosial. Apapun, kita simak dulu video ini guys. Daripada channel Gals ini, tim-tim ASEAN ingatkan Thailand soal ajakan uji coba timnas Indonesia. Apa di sebalik video ini? Yuk kita simak dulu. Pasca mengikuti Piala Asia Senior dan U23, Sinteyong tentu saja langsung mengalihkan fokus ke ajang kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana target meraih minimal 4 poin harus bisa dicapai untuk memastikan lolos ke round 3. Nah, setelah kemarin Coach Shin memanggil 22 nama. Ini 22 nama guys, kita tinggal dulu. 22 nama ini ya. Nah, setelah kemarin Coach. Oke, Jordi Amat, Justin Nubne, Rizky Ridho, J. Ejas Ferrari. Ini di bagian lini belakang ya. Di bagian sayap Pratama Arahan, Sheni Patinama, Sandy Walsian Sayuri, Asnai Mangku Alam, Nathan Joaon, Yakub Sayuri. Nah, kedua-dua ini adik-beradik ya. Gelandang Tom Haye, Ricky Kambuaya, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, dan juga di bagian lini penyerang Dimas Derajat, Egy Maulana Fikri, Ragnar Ortmagun, dan juga Rafael Strik. Tidak ada kelibat Ramadan Sananta. Oke. Maksudnya Dimas Derajat yang akan mengambil alih tempat Ramadan Sananta bersama dengan Egy Maulana Fikri ya. Oke, di sini juga tidak nama Witan Sulaiman. Oke guys, yuk kita lanjut dulu. Nah, ini antara yang dipilih oleh Sinteyong. Kita doakan yang terbaik. Oke. Bagaimana menurut kalian guys nih pemain-pemain nih? Melakukan uji coba melawan Tanzania sebagai ajang persiapan. Dan setelah itu muncul kabar jika PSSI telah mengirim surat kepada Federasi Thailand perihal ajakan pertandingan persahabatan. Memang isu ini mulai mencuat ketika Pak Erick Thohir bertemu Madam Pang beberapa hari yang lalu. Namun belum bisa dipastikan laga ini jadi atau tidak. Sebab selain pihak Thailand yang belum memberikan jawaban, jadwal pertandingan ini juga akan disesuaikan oleh hasil Indonesia di round 2 nanti. Di satu sisi, tim-tim ASEAN lainnya, terutama Vietnam nih, menyarankan Thailand untuk menolak uji coba tersebut karena dinilai terlalu jomplang.
Akan tetapi Kenapa semua pula juga tuh? tahu kalau Thailand bukan negara yang secemen itu. Iya, Bah. Setelah kemarin secara resmi Indonesia Datuk mengatakan lawanan Hamidin. uji coba dari Malaysia, kini secara tak terduga Indonesia melalui Bapak Sumarji menyampaikan udah mengirim surat undangan ke Thailand. Akan tetapi undangan tersebut masih belum mendapatkan jawaban. Dan kalaupun itu disepakati, jadwalnya harus menyesuaikan dengan Indonesia antara lolos atau tidak di round 2 ini. Kami sudah kirimkan surat ke Thailand, akan tetapi belum mendapat jawaban. Terkait waktu uji coba belum diketahui, namun kemungkinan itu merupakan upaya persiapan tergantung hasil Indonesia lolos ke round 3 atau tidak. Ucap manajer timnas tersebut dilansir dari Bola Sport. Guys, begitu. Ingin uji coba dengan Thailand juga Indonesia, sebab Thailand ranking lebih tinggi daripada Indonesia, jadi bagus saja, juga. Meskipun sama-sama ASEAN, namun Thailand emang punya level yang beda dibandingkan dengan tim-tim macam Vietnam apalagi Malaysia. Hal itu bisa dilihat dari kualitas permainan yang mereka bangun serta Thailand memang kualitas tinggi. Di Asia. Tengok Thailand, liga mereka ini masuk 10 besar terbaik di dunia juga. Liga Thailand ini memang kualitas pemain-pemainnya tinggi. Tapi sekarang ini semua pun tim-tim di Asia Tenggara, Indonesia juga bisa menyaingi Thailand. Jadi wajarkah Indonesia uji coba dengan Thailand ini, guys? Kalian komentar ya, jangan lupa. Kita lanjut. Cukup bisa melawan bila main di level Asia. Dan itu mereka tunjukkan di Piala Asia level senior. Tak kalah berhasil lolos ke 16 besar dengan status runner-up setelah meraih kemenangan melawan Kyrgyzstan dan imbang melawan Oman. Dia sampai juga ke runner-up sebelum akhirnya kalah 2-1 melawan Uzbekistan di 16 besar. Selain itu di kualifikasi Piala Dunia, Thailand juga masih punya peluang lolos karena hanya terpaut 3 poin dari China di posisi ini. Bahkan tim Gajah Putih boleh lolos lagi nih Thailand nih. Korea Selatan 1-1 di kandang sendiri. Intinya Thailand tetaplah tim yang gak bisa dianggap sepele. Lagi pula Indonesia juga belum pernah kan melawan Thailand dengan skuad yang sekarang. Jadi ya ngam juga. Betul. Indonesia belum pernah lawan Thailand dengan skuad yang ada sekarang ini. Jadi kita mau tahu juga kekuatan sebenar Thailand nih dengan Indonesia nanti ini. Lebih lanjut, Thailand sendiri kini menganggap Indonesia yang sekarang adalah tim yang kuat. Hal itu tak terlepas dari program naturalisasi yang terus berjalan. Yap, saat ini sendiri PSSI sedang ngebut untuk mengurus proses 3 pemain baru, yakni Martin Price, 3 pemain baru lagi, guys. Belum nanti kalau ada gerbong-gerbong lainnya dari Grade A, seperti Jairo, Nisilders, Kevin Dix, Ole Romeni, Eliano Reinders, hingga Emil Audero. Maka nggak heran kan kalau Thailand pernah dikabarkan meminta Indonesia keluar dari ASEAN. Karena full squad Indonesia keluar dari ASEAN ya. Eropa, bukan Asia apalagi ASEAN. Meskipun begitu, Thailand sendiri tetap berusaha respect dengan Indonesia dan mereka pun secara tegas menganggap Indonesia adalah rival utama mereka di ASEAN, bukan Vietnam lagi. Timnas Vietnam sudah semua sekarang rival dengan Indonesia. Biasa saja. Berbeda dengan Indonesia yang semakin kuat, mereka tersingkir lebih awal dari Piala Asia dan mereka juga berisiko tersingkir dari 100 besar FIFA untuk pertama kalinya dalam 6 tahun terakhir. Tulis media Thailand, Sport Through It. Sekarang ini semua tertuju kepada timnas Indonesia lah kan. Tapi memang betul lah kan, guys. Orang sekarang ternanti-nantikan kalau Indonesia ini mau main, semua ingin melihat apa keputusannya, semua ingin nonton lah. Kalau Indonesia ini lawan apapun, tiket ludes, guys. Selain tim-tim ASEAN khususnya Vietnam seolah memberikan saran kalau sebaiknya Thailand gak usah menanggapi ajakan Indonesia. Alasannya beragam dan lebih terkesan ngaco. Ya, media Vietnam The Tao247.vn baru-baru ini juga julitin lagi tuh soal uji coba Indonesia melawan Tanzania. Menurut media tersebut, Tanzania bahkan dikatain sebagai tim hijau aneh dan laga ini sengaja diatur untuk menguntungkan Indonesia. Timnas Indonesia melakoni laga persahabatan melawan tim asal Afrika sebelum tampil di 2 laga terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi Indonesia lawan Tanzania ini bukan ada masuk dalam kalender FIFA pun, jadi dia tidak ada mempengaruhi poin-poin untuk ranking FIFA. Ini hanya uji coba biasa yang Sintayong lakukan untuk mendapat posisi-posisi pemain dan juga taktikal sedikit lah sebelum perlawanan sebenarnya melawan Irak dan juga Filipina. Tidak masuk kalender FIFA ini, guys. Indonesia memilih pasukan hijau yang sangat aneh sebelum kualifikasi Piala Dunia 2026. Awalnya Malaysia mencoba berkomunikasi dengan Indonesia untuk menggelar laga uji coba. Namun skuad Garuda memilih lawan yang relatif tidak dikenal supporter.
Meski hanya sedikit orang yang mengetahuinya, Tanzania memiliki peringkat FIFA yang impresif, peringkat 119 dunia. 119, bagus juga lah Indonesia pilih Tanzania. Menjadi laga persahabatan berkualitas yang membantu pelatih Sinteyong dan timnya melaju dengan momentum paling sempurna sebelum 2 pertandingan terakhir. Tulis The Talk247.vn. Hade, udah diajar 3 kali beruntun masih aja julid ya media dari negeri sejuta nguyen tuh. Gak tahu lagi deh, tapi ya udah biarin aja, gak penting juga. Tapi bagus lagi lah Indonesia pilih Tanzania di luar daripada Asia Tenggara ini. Saya lebih suka ya Indonesia lawan uji coba dengan tim-tim yang di luar daripada Asia Tenggara. Menguji taktikal dan kekuatan stamina pemain-pemain. Jadi atau enggaknya uji coba melawan Thailand, namun yang pasti fokus 100% harus diberikan untuk persiapan laga melawan Irak dan Filipina. Karena bagaimanapun, itu sangat penting bagi kelolosan Indonesia ke round 3, sekaligus mengamankan satu tempat otomatis lolos ke Piala Asia 2027. Jadi mudah-mudahan pemain seperti Martin Poyes dan Kelvin Verdong bisa clear urusannya tepat waktu. Lalu Elkan juga mudah-mudahan menemui titik terang dari masalahnya dengan Koshin atau federasi. Dan juga harapannya bisa lolos ke round 3, sehingga makin meyakinkan para pemain grade A lainnya untuk join. Dengan begitu, impian Piala Dunia kayaknya sih gak mustahil buat dicapai, dan semoga aja bisa ya. Amin. Amin, insyaallah amin. Oke guys, kalau saya punya pendapat ya, saya punya pendapat tersendiri ya. Ini adalah pendapat pribadi. Saya lebih suka Indonesia ini mencari lawan-lawan uji cobanya yang dari luar daripada Asia Tenggara ini. Karena di Asia Tenggara ini kita sudah tahu levelnya seakan-akan lebih kurang ya. Cuma sedikit mungkin ada lebih tinggi Indonesia, lebih tinggi Thailand sedikit. Begitu sajalah. Tetapi kalau dia uji coba, Indonesia ini uji coba dengan negara-negara di luar daripada Asia Tenggara. Oke, contohnya Tanzania, contohnya dari Afrika, ataupun dari negara Timur Tengah, ataupun dari negara Asia Utara, contohnya China, Korea, tapi sukarlah untuk uji coba dengan tim-tim tersebut sebab jadwal-jadwal itu cukup padat. Tapi perlunya uji coba dengan tim yang luar daripada Asia Tenggara. Itu saya punya pandangan pribadi guys. Karena mereka akan melihat sendiri bagaimana pengalaman bermain dengan levelnya yang lebih tinggi lah. Dan juga daripada ranking FIFA-nya itu lebih tinggi juga Tanzania ini. Dan postur tubuh Tanzania itu sesuai untuk melihat bagaimana kondisi pemain-pemain Indonesia nanti apabila ketemu dengan lawan postur tubuh yang lebih tinggi. Dan stamina mereka akan diuji oleh Sinteyong. Dan Sinteyong juga dapat melihat bagaimana taktikal itu dapat diatur. Bagaimana rencana Sinteyong, strategi formasi 3-4-3 ataupun kemungkinan akan diubah menjadi 4-4-2 sebab sekarang di bagian lini serangan Ratnar Ormagun dan juga Rafael Strik itu pemain keturunan, cuma lokalnya ada di Mas Derajat, Egy Maulana Fikri. Jadi mungkin Sinteyong boleh mencoba 2 serangan, yaitu Rafael Strik dan juga Ratnar Ormagun. Dan di bagian lini tengah Tom Haya, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, dan kemungkinannya Nathan Joaon. Bagian lini belakang pula adanya Rizky Ridho gabung dengan Justin Hubner, Jordi Amat, dan juga J. Ejas. Jadi 4-4-2 bisa saja dicoba taktikalnya. Dan selalunya Sinteyong menggunakan 3-4-3 juga sesuai, menggunakan 3 penyerang, Egy Maulana Fikri, Rafael Strik, dan juga Ratnar Ormagun. Itu bisa juga. Jadi ini semua akan diperhatikan oleh Sinteyong ketika uji coba itu. Itulah pentingnya uji coba sebelum perlawanan sebenar. Sinteyong akan memastikan pemain-pemain ini betul-betul mempunyai kebugaran yang stabil, yang cukup, dan juga dia ingin melihat stamina setiap pemain itu akan berkembang. Situlah dia akan dapat memberikan pemain-pemain inti sebenarnya yang bisa bermain di first 11 nanti. Oke guys, mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri ya terkait dengan uji coba Indonesia ini bersama dengan negara-negara Asia Tenggara itu. Apa pendapat kalian?
sesuaikah atau tidak, komentar di ruang kolom di bawah. Oke guys, sampai berjumpa lagi. Kepada yang baru mampir ke channel Askalani Studio ini, kalian bolehlah mendukung dengan subscribe, like, share, dan komen. Saya sangat menghargai segala dukungan kalian. Mungkin kalian ada juga pandangan pendapat sendiri, boleh info juga di ruang komentar ini. Sama-sama kita memberikan info-info yang terbaik. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.